Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari kelas C10 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101214146. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam dan saya akan mempresentasikan mengenai syahadatain dalam kehidupan manusia. Tahapan kehidupan manusia. Tahapan pertama yaitu kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di dalam arwah. Artinya, jasad dan ruh masih terpisah. Yang kedua, tahapan kedua kehidupan pertama, artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Tahapan ketiga, kematian kedua, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Tahapan ini disebut juga tahap kematian kedua karena berpisahnya ruh dan jasad kembali. Jasad akan kembali kepada asalnya yaitu tanah, sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah. Tahapan keempat yaitu kehidupan kedua. Bedanya dengan kehidupan pertama di dunia adalah kehidupan dunia akan diakhiri dengan kematian. Kehidupan kedua ini, manusia tidak akan mati lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila dia menjadi penghuni surga, maka dia akan hidup selamanya. Dan apabila dia menjadi penghuni neraka, maka dia akan hidup selamanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6-7. Masa kehidupan pada tahapan keempat ini disebut juga Yaum al-Akhir karena merupakan akhir perjalanan hidup manusia. Hari yang merupakan tujuan akhir kehidupan muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4. Selanjutnya yaitu sikap manusia tentang syahadatain. Manusia tidak semua menerima Rasul, mereka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang menerima seruan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. 2. Yang menolak seruan Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada Rasulullah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan disiksa yang keras yang disebabkan mereka selalu membuat tipu daya atau menolak kebenarannya. Quran surat Al-An'am ayat 124. Selanjutnya ada alasan kenapa mereka menolak Rasul. Yang pertama, karena pendidikan orang tuanya. Pendidikan orang tua sangat menentukan sikap pilihan. Apabila dia dididik dengan Al-Islam, maka dia akan memilih jalan yang benar, yaitu Al-Islam. Karena orang tuanya dapat memelihara fitrahnya. Namun, apabila orang tuanya mendidik dengan selain Al-Islam, maka jadilah dia non-Muslim. Dan yang kedua, ada pengaruh sikap hidup. Sikap hidup seseorang terhadap Al-Islam sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan pergaulan di lingkungannya. Ada beberapa sikap hidup yang diuraikan oleh Ari Ginanjar Agustian. Di antaranya, yang pertama ada prasangka, kedua prinsip-prinsip hidup, ketiga pengalaman, empat sudut pandang, dan yang kelima literatur. Kelompok manusia yang menolak syahadatain di akhirat. Di kehidupan akhirat, manusia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, penghuni neraka. Orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhirat, mereka selama hidup di dunia tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti, karena tidak yakin adanya kehidupan akhirat. Orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, yaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
yang dibawa oleh para utusannya. Orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Pada hakikatnya, orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak melaksanakan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atau menolak terhadap Allah, sedangkan mereka diajak kepada al-Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim." Quran Surat Asyab ayat 7. Dan yang kedua, yang terakhir yaitu penghuni surga. Orang-orang yang masuk surga tidak ditanya oleh para penjaga surga, karena mereka adalah yang pertama, orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 53 dan 84. Dan yang ketiga, mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Dan yang keempat terakhir, mereka melaksanakan perintah Allah dengan baik, yang diawali dengan pelaksanaan syariat syahadatain. Quran Surat Asyab ayat 10-12. Penjaga surga tidak bertanya tentang pertemuan mereka dengan Rasul, sebagaimana pertanyaan kepada calon penghuni neraka, melainkan sapaan yang indah. Kesimpulannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia mengalami 4 tahapan kehidupan, yaitu kematian pertama, kehidupan pertama, kematian kedua, dan kehidupan kedua. Dan yang kedua, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kehidupan akhirat adalah tujuan akhir orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan abadi. Sedangkan orang-orang kafir mendustakan menolak adanya hari akhir. Dan yang terakhir yaitu peristiwa pelaksanaan syahadatain di dunia. Tidak hanya ditanya di yaumul hisab, namun pintu neraka masih menjadi persoalan, bahkan di dalam neraka pun tetap dipertanyakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.